diriwayatkan itu ada 4 catatan. Di dalam tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, di dalam tongkat tersebut yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 catatan. Ini tongkatnya Nabi Musa, bukan tongkatnya kita. Tongkatnya kita biasanya buat mukul hewan peliharaan, buat mukul buat kerja. Kalau Nabi Musa ini selalu menemani dakwah daripada Nabi Musa. Nah, makanya kita sunnah pakai tongkat. Jadi tongkat itu bukan buat orang tua saja, bukan buat orang buta ataupun itu saja, tapi tongkat itu sunnah. Banyak sekarang dai-dai ataupun para habaib, orang-orang soleh yang memakai tongkat. Di sini ada juga kayaknya yang ngamalkan pakai tongkat. Apa berkat? Insyaallah. Itu niat apa? Niat melaksanakan daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang lain jangan pakai tongkat semua. Tongkatan semua bisa perang gitu. Di dalam tongkat Nabi Musa alaihissalam itu sendiri ada 4 nasihat. Ada 4 nasihat, 4 catatan. Yang pertama yaitu di situ ada catatan al-imam alladzi lam ya'dil fi ra'iyatihi fahuwa wa fir'aunu sawa. Al-imam alladzi lam ya'dil fi ra'iyatihi fahuwa wa fir'aunu sawa. Pemimpin yang dia itu tidak bisa adil kepada rakyatnya, tidak bisa mengayomi terhadap rakyatnya. Pemimpin apa saja? Pemimpin organisasi, pemimpin negara, pemimpin daerah, ataupun pemimpin di dalam suatu majelis. Kalau tidak bisa mengayomi terhadap umatnya, itu kata di dalam catatan tersebut, fahuwa wa fir'aunu sawa. Maka dia ini dengan Fir'aun sama. Jadi ada pemimpin yang nggak bisa adil terhadap rakyatnya. Itu berarti dia ini sama dengan Fir'aun. A'udzubillah min dzalik. Makanya berat. Jadi pemimpin itu berat. Dikatakan salah satu natur salatihim fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 hal yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun 1 jengkal. Salatnya enggak diterima. Salatnya ini loh enggak diterima. Salah satunya itu apa? Yaitu imam ataupun pemimpin yang tidak bisa adil. Makanya enggak gampang. Jadi ketua, jadi pemimpin itu enggak gampang. Itu tantangannya luar biasa, ancamannya juga luar biasa. Kemudian yang kedua, al-alim alladzi lam ya'mal bi'ilmihi fahuwa wa iblisu sawa. Yaitu orang alim, orang berilmu, punya ilmu, alladzi lam ya'mal bi'ilmihi, tapi dia itu gak mau ngamalkan terhadap ilmunya. Tahu ilmu tapi gak diamalkan. Tahu ilmu sholat, gak mau sholat. Tahu ilmu puasa, gak mau puasa. Tahu fadilahnya ini, gak mau diamalkan. Fahuwa wa iblisu sawa. Maka dia ini dengan iblis sama. Dengan iblis sama. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan iblis itu diciptakan sebelum Nabi Adam. Iblis itu diciptakan sebelum Nabi Adam. Sudah ibadah selama 80.000 tahun. Sudah ibadah selama 80.000 tahun. Kita ya Allah, baru berapa tahun hijrah? 1 tahun, 2 tahun baru jadi orang baik. Dapat ilmu ternyata nggak diamalkan. Hati-hati. Kalau dapat ilmu, kalau bisa diamalkan. Karena wajib, nuntut ilmu itu wajib. Waduh Beb, kalau gitu saya nggak usah belajar ilmu aja sudah. Daripada saya punya ilmu nggak diamalkan, nanti diazab oleh Allah. Loh, tambah celaka justru orang yang seperti ini. Karena apa? Belajar ilmu itu wajib. Dari mulai kita bayi sampai kita di liang lahat baru selesai.
ngerasa saya sudah umur 40 tahun lebih, sudah selesai, sudah kewajiban nuntut ilmu. Tidak ada. Kewajiban nuntut ilmu itu sampai kita meninggal dunia, baru selesai. Makanya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan, maziltu thaliban. Sampai sekarang aku udah tua ini masih belajar ilmu. Para sahabat mereka sudah tua belajar ilmu. Tidak ada kata bosan, tidak ada kata selesai di dalam belajar ilmu. Ini iblis sudah 80.000 tahun. Gak sebentar, Pak. Gak sebentar. Kita umurnya cuma pendek aja. Kumpulnya sama malaikat. Iblis ini kumpulnya sama malaikat. Dan dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika diperintah sujud, hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, sombong. Diperintah untuk sujud ternyata sombong, nolak. Gitu juga orang alim dengan ilmunya. Dia diperintah menegakkan yang hak dengan ilmunya tapi nggak mau. Enggak, sudah ada nyaman, gak enak. Nanti saya dimusuhi sama orang. Disuruh ngomongkan yang hak, tahu ilmunya, gak ditegakkan, gak dibetulkan yang salah. Ini maka dia memperalat kebatilan dengan ilmunya. Wah, cari pembenaran. Ini ada ulama yang mengatakan gak apa-apa misalnya. Padahal itu perbuatannya gak boleh. Memperalat ilmunya, hati-hati. Maka dia fahuwa wa iblisu sawa. Maka dia itu dengan iblis sama. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, wal ghaniyyu alladzi lam yunfik malahu fi sabilillah fahuwa waqarun sawa. Orang kaya yang dia itu tidak mau bersedekah. Dia itu tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa waqarun sawa. Dia ini dengan korun itu sama. Harta karun. Katanya harta karun. Itu sebenarnya hartanya korun, yang memiliki banyak harta akan tetapi menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya banyak harta tapi gak bersedekah. Berarti dia ini dengan korun sama. Na'udzubillah min dzalik. Wal fakir idza lam yasbir ala mabtalahu fahuwa wal qalbu sawa. Yang terakhir yaitu orang fakir. Orang fakir yang dia itu nggak mau sabar terhadap ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ini dengan anjing sama. Dengan anjing sama. Ini catatan yang ada di tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya 4 hal ini jangan terjadi kepada siapapun. InsyaAllah dijauhkan kita dari 4 hal yang seperti ini. Jadi kalau kita jadi pejabat yang adil, jadi pemimpin yang adil, biar nggak kumpul sama Fir'aun. Kemudian kalau jadi orang alim, hukum dengan hukum Allah. Kalau jadi orang yang berilmu, hukum dengan hukum Allah. Kalau sebaliknya, maka ya kamu dengan iblis sama. Jadi penyesat umat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kaya gitu juga. Kalau nggak mengeluarkan harta untuk hal yang diridhai oleh Allah, untuk syiar agama, ya hartanya cuma digunakan untuk foya-foya. Digunakan untuk senang-senang saja. Foya-foya ke mall, jalan-jalan. Kemudian rekreasi, foya-foya saja. Nggak mau sedekah, nggak mau infak, sayang dengan hartanya. Maka dia dengan korun sama. Hati-hati. Yang fakir gitu juga. Dia nggak mau sabar. Nggak mau sabar. Sudah fakir main judi. Sudah fakir minum minuman keras. Miskin ini main judi. Dapat uang sedikit, jadi bandar. Dapat uang sedikit, dimainkan judi biar cepat banyak. Katanya. Hati-hati, miskin minum khamar.
Gak sabar, nih, gak sabar. Padahal dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Aku nggak disibukkan dengan dunia. Aku nggak disibukkan dengan dunia. Ya aku berarti akan perkaya diri dengan hal-hal yang baik. Zikir, sholawat, baca Al-Quran. Insya Allah dia akan jadi hamba yang beruntung. Tapi kalau nggak mau sabar, maka dia dengan anjing sama. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah kita dijauhkan dari 4 perkara tersebut. Nih, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu diingatkan untuk bisa menjadi hamba yang baik. Sehingga jadi hamba yang selamat di dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.